adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semua sehat? Ya, Kak Ina berharap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Ina mau tanya nih ke adik-adik semua. Tadi adik-adik bangun jam berapa ya? Pasti bangunnya pada pagi-pagi semua kan? Karena mau ikut IHMPA. Ya adik-adik, kita memulai ibadah kita. Kak Ina mau ajak adik-adik bernyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik, kita akan memulai ibadah kita membawanya dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami akan bersama-sama IHMPA. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami di pagi hari ini. Kami menyerahkan kakak layan kami yang akan bertugas. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Ina mau ajak adik-adik lagi untuk memuji Tuhan. Kita menyanyi Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Adik-adik, tiba saatnya Kak Ina mau ajak adik-adik untuk membaca Mazmur. Adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Kalau sudah disiapkan, dibuka Alkitabnya dari Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai 5. Kak Ina ulangi lagi. Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai 5. Ya, Kak Ina mau membacakan untuk adik-adik semua. Mazmur 41 ayat 1 sampai 5. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi.
Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Demikian pembacaan Mazmur pada pagi hari ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ruth, kita mengangkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Kak Ruth nih. Minggu ini Kak Ruth mau mengajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Tapi sebelumnya, Kak Ruth mau ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup mata, kita sama-sama berdoa untuk mohon bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, Tuhan berkati kami. Tuhan kiranya hadir dekat kami untuk membimbing kami, supaya kami mampu mendengarkan, kami mampu membaca dan melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh benar-benar mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam firman kali ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tahu nggak, waktu Tuhan Yesus turun ke bumi sebagai anak manusia, Tuhan Yesus ini suka dan sering kali berjalan-jalan keliling kota untuk menjumpai dan menolong banyak orang. Nah, salah satunya adalah Kapernaum, kota yang akan Kak Ruth ceritakan di kisah firman Tuhan kali ini. Nah, di sana ketika Tuhan Yesus datang, banyak sekali orang-orang berbondong-bondong datang untuk menemui, untuk mendengar dan menjumpai Tuhan Yesus, dan juga untuk menyembuhkan penyakit mereka. Nah, orang-orang ini ada yang dari Galilea, ada yang dari Yudea, ada juga dari Yerusalem. Nah, sebelum masuk ke dalam cerita firman Tuhan pada hari ini, Kak Ruth mau ajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Yang sudah ketemu boleh dibaca sama-sama dengan Kak Ruth ya. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya
ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Adik-adik, suatu hari ada seorang bapak yang lumpuh. Nah, bapak ini itu tidak bisa berjalan, tidak bisa berlari, tidak bisa melompat-lompat seperti yang adik-adik bisa lakukan setiap hari. Si bapak ini hanya bisa tidur di tempat tidurnya, dan kalau dia butuh sesuatu, dia harus ditolong orang lain. Misalnya adik-adik, si bapak ini butuh minum. Nah, dia harus minta tolong orang lain untuk ambilkan minum untuknya. Seperti juga ketika dia mau pergi ke suatu tempat nih, si bapak ini harus minta tolong orang untuk menggotong dia. Karena pada saat itu adik-adik masih belum ada mobil, masih belum ada sepeda motor. Jadi kalau bapak yang lumpuh ini mau pergi, dia harus digotong. Nah, syukurnya si bapak ini adik-adik punya 4 orang sahabat yang sangat baik dan selalu setia untuk menemani dan menolong si bapak yang lumpuh ini. Nah, suatu hari keempat sahabatnya ini datang ke rumahnya si bapak yang lumpuh ini. Nah, mereka di sana menemui si bapak yang lumpuh ini, dan salah satu dari mereka bilang, Tuhan Yesus loh lagi ada di kota kita, di Kapernaum. Dia lagi ada di rumah di dekat tempat kita berada ini. Nah, karena mereka tahu adik-adik bahwa Tuhan Yesus ini bisa menyembuhkan penyakit, akhirnya mereka berpikir untuk membawa si bapak yang lumpuh ini menuju Tuhan Yesus. Nah, mereka mau mengajak si bapak yang lumpuh ini untuk menemui Tuhan Yesus supaya bisa disembuhkan. Akhirnya mereka berempat ini menggotong si bapak ini yang lumpuh dengan tempat tidurnya juga. Mereka mengangkat, mereka berjalan terus hingga sampai di rumah tempat Tuhan Yesus berada. Tetapi sesampainya di rumah tempat Tuhan Yesus berada, ternyata di sana sudah penuh dengan orang-orang adik-adik. Orang-orang sudah berkerumun, berkumpul di sana untuk mendengar dan menjumpai Tuhan Yesus. Nah, si bapak yang lumpuh ini sedih karena dia tidak bisa masuk untuk bertemu Tuhan Yesus. Akhirnya dia bilang sama teman-temannya untuk lebih baik kita pulang saja. Tapi ternyata keempat temannya ini adik-adik tidak mau menyerah. Mereka berusaha untuk membawa masuk si teman yang lumpuh ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan disembuhkan. Nah, adik-adik, salah satu dari mereka punya ide untuk mengangkat si bapak yang lumpuh ini ke atas atap, lalu menurunkan si bapak yang lumpuh ini dari atas atap sehingga bisa masuk ke dalam rumah. Akhirnya mereka menggotong si bapak ini naik ke atas atap. Mereka ambil satu persatu atap di rumah itu, membuat lubang yang besar, lalu menurunkan pelan-pelan si bapak yang lumpuh ini sampai masuk ke dalam rumah tepat di depan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika si bapak yang lumpuh ini sudah berhasil masuk dan sampai di hadapan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang melihat iman bapak ini dan keempat teman-temannya berkata kepada mereka,
"Hai saudaraku, dosamu sudah diampuni." Tetapi orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat yang ada di dalam ruangan itu berpikir dalam hati, siapa orang ini? Kok berani-beraninya menghujat Allah? Siapa orang ini kok berani-beraninya mengampuni dosa orang lain? Karena yang mereka tahu, yang berhak mengampuni dosa adalah Allah sendiri. Nah, Tuhan Yesus yang mendengar dan tahu apa yang si orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini pikirkan, berkata kepada mereka, "Manakah yang lebih mudah bagimu? Mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah?" Nah, adik-adik, sama seperti yang dikatakan pada firman Tuhan ayat ke-24 tadi. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu Tuhan Yesus kembali melihat si bapak yang lumpuh ini dan berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, lalu pulanglah ke rumahmu." Nah, adik-adik, seketika itu juga si bapak yang lumpuh ini bisa berdiri dan berjalan kembali. Lalu dia mengangkat tempat tidurnya dan dia pulang ke rumahnya dengan sukacita bersama keempat teman-temannya. Adik-adik, hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Jadi kalau adik-adik melakukan kesalahan atau teman-teman adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik harus berdoa dan minta ampun pada Tuhan Yesus. Selain itu juga Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Jadi kalau adik-adik sakit, mama, papa sakit, atau teman-teman juga saudara-saudara yang lain sakit, adik-adik ajak berdoa untuk minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan Yesus boleh menyembuhkan. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana berkuasanya Tuhan Yesus untuk mengampuni dan menyembuhkan orang sakit. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kalau mau ajak adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami supaya kami mau meminta ampun ketika kami melakukan kesalahan, supaya kami juga berdoa ketika kami mengalami duka, mengalami sakit ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus yang punya kuasa atas kehidupan kami semua. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi orang tua kami Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah selalu menjaga kedua orang tua kami. Tuhan berikan kami kedua orang tua yang baik, yang sayang, yang mau mendidik kami ya Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan boleh berkati kesehatan mereka, jauhkan mereka dari segala macam penyakit Tuhan. Berkati mereka supaya mereka selalu penuh dengan sukacita dan juga selalu senantiasa membimbing kami supaya kami dapat tumbuh menjadi anak yang taat, yang mau dengar-dengar pada orang tua dan juga penuh dengan kasih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kalau sampai saat ini Tuhan kami masih belum bisa berjumpa dalam IMPA, kiranya kuasa Tuhan Yesus tetap boleh selalu menyertai teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati selalu mereka dalam segala keadaan mereka, supaya kiranya berkat penyertaan Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan teman-teman kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi sekolah kami, bagi guru-guru kami yang tetap senantiasa memberikan ilmunya bagi kami di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Berkati guru-guru kami, juga sekolah kami Tuhan, supaya kami boleh selalu bersekolah dengan sehat, kami selalu bersekolah dengan baik dan juga penuh dengan sukacita. Kami juga sebagai murid Tuhan, kiranya boleh selalu senantiasa belajar dengan baik dan rajin, sehingga kami boleh menjadi anak yang membanggakan bagi orang tua kami. Bagi orang-orang yang sedang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus juga mau jamah mereka, mau angkat segala rasa sakit mereka,
Karena kami percaya Tuhan, sama seperti firman yang tadi boleh disampaikan, bahwa hanya Tuhan Yesus yang mampu memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami saat ini Tuhan, mulai dari para pemerintah hingga kami para rakyat, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kalaupun saat ini Tuhan, banyak hal yang terjadi pada bangsa dan negara kami percaya bahwa semua itu adalah bagian dari rencana dan rancangan Tuhan. Kiranya apa yang dialami bangsa negara kami ini Tuhan, boleh segera berlalu. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang akan bangkitkan dan pulihkan kami kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah Tuhan doa seru kami. Kiranya Tuhan Yesus mau dengar doa kami, yang kami mau naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan dan berdoa syafaat, tiba saatnya kita akan mengucap syukur melalui persembahan yang kita akan berikan kepada Tuhan. Kak Ina mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi lagu Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, kita akan menyerahkan persembahan kita. Kak Ina mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan biarlah persembahan yang boleh kami berikan ini dapat berguna bagi sesama kami dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sudah tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah IHMPA di pagi hari ini. Kita akan menyanyi lagu yang berjudul Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di sorga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di sorga. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, Kak Ruth mau ajak adik-adik untuk berdoa untuk menutup ibadah kita. Lipat tangannya, tutup mata, kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Tuhan kami boleh kembali mengikuti IMPA dari awal, pertengahan hingga akhir. Saat ini Tuhan, kami semua akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh tetap senantiasa memberkati masing-masing dari kami, berkati kakak Layan, juga berkati adik-adik yang ada di rumah mereka masing-masing, yang tetap dengan semangat dan dengan sukacita mengikuti ibadah walaupun hanya secara online. Tuhan berkati juga supaya firman yang boleh disampaikan kakak Layan pada pagi hari ini boleh dilakukan oleh adik-adik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru doa sembahyang kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.